barengan sama 2 orang mbak-mbak yang overstay. Jadi di situ saya membantu teman-teman untuk apa ya? Untuk ngobrol sama polisi, bukan polisi ya, imigrasi, bahwa nggak perlu takut dan nervous, Mbak. Kalau kamu takut dan nervous, maka kamu akan bingungan. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kalau kalian sudah overstay, menyerahkan diri, ya udah nggak usah takut. Sudah resikonya. Sekarang kan sudah nggak di penjara nih, sudah keluar dari penjara, nggak usah takut. Jadi mbaknya itu kemarin takut banget. Semuanya baik-baik aja. Semuanya baik-baik aja, dan 2 orang ya sampai ketakutan, sampai sengkil wetengin di pesawat. Silakan ngombe banyu dia. Jadi mbaknya itu takut banget karena 2 orang untungnya. Jadi buat teman-teman, ini bukan rumah baru ini Mbak, rumah nyewa. Jadi ini bukan rumah saya, ini rumah nyewa ini, di Tangerang ini rumah nyewa. Minta nomornya yang OS itu, waduh aku dhewe ra rek nomornya OS rek. Aku yo ora nyimpen, lali aku. Walah Miss Yuni cepet banget dah sampai Indonesia, moga selalu sehat. Iya Mbak. Ya, jadi yang nanyain rumah ini rumah baru saya bukan, ini rumah sewa. Ini rumah nyewa. Omahe wong. Klewes entek sewanane mulai. Itu omahku dhewe. Ya, bisa dipahami ya. Kadang-kadang ngomong iki mikirnya sugih orang dia popo, aku kira gablek. Ya makanya kerja. Bukan Mbak, kaburan, bukan itu. Bukan overstay karena extend visa, itu bukan. Jadi banyak sekali mbak-mbak yang sudah ada di luar sana overstay, itu selalu nonton konten saya. Tapi ada juga mbak-mbaknya yang overstay sangat membenci, brutal sama saya, karena dikiranya saya menghalang-halangi bisnis iciliknya dia. Padahal saya nggak ada hubungannya dengan bisnis icilikmu. Nggak, saya tuh nggak ikut campur. Oh, saya bukan pemegang kunci surga. Lah kamu mau seperti apa dan bagaimana itu hak mutlakmu. Lewang yang icilik kamu nggak ada hubungan sama saya, silahkan. Hak kamu. Tapi jika kamu membenci saya, juga hak kamu. Tapi kan hak saya juga untuk mengingatkan teman-teman yang lain. Jadi kalau kamu merasa bisnis icilikmu terganggu karena konten-konten saya, yo kan saya mengingatkan nih, ada anak-anak baru, kamu jadikan germo, bukan, kamu germoy, piye to lek ngarani ngono, merikut bisnis icilikmu, itu yang saya tentang. Jadi sekali lagi, saya tidak menentang kamu. Tapi kalau kamu merikut bisnis icilik, itu yang urusannya sama saya. Ya. Jadi sekali lagi, kalau kamu merikut anak-anak baru datang 1 bulan ke Hong Kong, 2 bulan, karena dia libur sendiri, kamu dekati, kamu kasih makan ikan asin, cumi-cumi, sambal terong, sambal tempe, terus habis itu kamu ajak bisnis karena dia potongan. Ya hati-hati loh ya. Ya itu yang saya musuhi. Kecuali mbaknya itu mau bisnis icilik dewe, bukan urusan saya. Tapi kalau kamu merikut dan kamu menjanjikan yang indah-indah, ya itu hakmu, hakku untuk berbicara. Kowe ngerikut, aku ya boleh melarang dong. Jadi bukan saya menghalang-halangi bisnismu loh ya. Saya mengingatkan bagi orang yang mau saya ingatkan. Saya mengingatkan bagi orang-orang yang mau diingatkan. Masa iya tega sih temanmu, saudaramu baru nyampe di Hong Kong karena terlilit utang, pingin dapat uang cepat, terus kamu merikutnya di taman-taman, habis itu kamu tawarkan ke orang-orang itu. Aduh, saya nggak ngerti seperti apa dan bagaimana maksudnya ya. Tapi yang saya tahu, saya tidak mengizinkan itu. Bagi yang mau saya ingatkan. Ya, kemarin saya memerangi calo bandara. Sekarang saya ngajak perang juga dengan calo bisnis icilik. Aja nesu, aja ngerikut, ya. Jadi sekali lagi, kalau kalian merasa bahwa kalian aman atau punya dekengan pusat atau apa, coba tantang saya sekali lagi. Ayo ngerikuton di media sosial. Wah, dengan harga katanya 5.000, 6.000, apa?
manis-manis, giliran arek liya sing kamu jual, kamu cuma ngasih dia 200, 400. Jadi sekali lagi, kamu membenci saya secara brutal, kamu membenci saya secara ugal-ugalan, tapi ternyata kamu adalah bos Iclik. Lah, kok ini germo, rasa teriak. Saya bukan pemegang kunci surga, tapi saya tidak akan menjerumuskan siapa saja. Jadi saya bukan orang yang pemegang kunci surga. Ingat, saya bukan pemegang kunci surga. Tapi apa salah saya jika saya mengingatkan? Setelah bisnis Iclik ini saya coba ungkapkan setiap hari, setiap saat, job TKL sekarang agak mereda ya. Tapi percayalah, masih ada yang percaya dengan KTP Barongsai itu, masih ada yang percaya. Karena ada beberapa orang yang kerja di beberapa perusahaan itu harus bayar uang pelicin. Kalau sudah otak-otak Indonesia yang mikirnya adalah memeras orang lain, sudah nyampe Hong Kong overstay, ambil paperan, habis itu dirikut, harus ada uang apa sih namanya? Uang pengantar ya? 1.500 sampai 5.000 jika kamu anak overstay pingin dapat kerjaan, harus membayar uang segitunya. Inilah kenapa mereka selalu mengatakan bahwa konten saya itu demi cuan, demi cuan, demi cuan, demi cuan. Karena orang-orang yang mengatakan seperti itu, temennya aja di bisnis, bantu temennya cari majikan, bantu temennya cari pekerjaan. Anak-anak overstay cuci piring, dimintain uang. Mau nyerahin diri ke kantor polisi, dimintain uang. Kenapa konten saya ditentang habis-habisan sama Nyonya Hongkong juga? Ya termasuk itu. Karena Nyonya Hongkong yang baru ini, mereka membuat bisnis yang dimana merasa bahwa tidak ada yang bisa menenangani dia. Saya kan tidak menyalahi kalian, saya cuma mengingatkan bagi teman-teman yang bisa saya bantu. Bagi yang lainnya saya nggak bisa paksa dirimu, Mbak. Jadi jangan memaksakan dirimu untuk membenci saya karena bisnis Iclikmu, bisnis rentenirmu, terus bisnis sindikat-sindikatmu itu nggak jalan. Kamu mengatakan bahwa saya lesbian, kamu mengatakan saya bahwa pembantunya Pak Tony. Udah, korek aja semua kesalahan saya. Tapi intinya bukan itu kan? Itu masa lalu saya. Nikah cerai, anak didamprat. Anak dilepaskan. Oh, anak dilepaskan gak ngono. Anak dia dianiaya. Jadi aneh konsepnya itu, bukan mengkritik apa yang saya lakukan, tapi bobolin masa lalu saya. Bobolin masa lalu saya itu diodol-odol. Alah wong arek lesbian, alah wong atase pembantune Pak Tony sombong. Bukan itu konsepnya, ini bukan itu, Bro. Terus kamu bilang saya lesbian, kamu rentenir. Lesbian, masa lalu saya. Saya jahat sama suami saya, itu masa lalu saya. Saya nggak benar sama suami saya, itu masa lalu saya. Saya berani sama ibu saya, itu masa lalu saya. Karena saya bukan pemegang kunci surga, maka dari itu saya mengingatkan, karena saya pernah jelek. Saya itu pernah jahat. Benar nggak sih? Jadi sekali lagi jangan obrak-abrik masa lalu orang lain. Ya kedepannya dong, Bro, masa yang masa lalu. Iya kan? Kan nggak gitu juga konsepnya. Terus kamu bilang mau cari dukun buat saya. Apa hubungannya? Apa hubungannya? Tidak ada santet yang masuk selagi Tuhan tidak mengizinkan. Santet apapun itu. Karena semua itu adalah kekuasaan dari yang buat hidup kita. Jadi kalian mengancam saya, mau menyakiti saya seperti apapun, tanpa kalian sakiti, jika Tuhan sudah turunkan, saya sendiri akan sakit dengan sendirinya. Salah satu keluarga saya yang punya tato penuh dengan kehidupan yang serba, pergi tak membawa apapun, tidak ada apapun yang dibawa olehnya. Karena itu saya bukan ingin dikenal sebagai penolong ya, tapi saya ingin dikenang bahwa saya pernah melakukan sesuatu yang baik, bukan hanya buat diri saya, tapi juga buat orang lain. Masa lalu saya tidak seindah hari ini. Keluarga saya berantakan, hancur-hancuran. Ini buat kalian yang saat ini jatuh. Dengarkan saya ngomong.
Jangan pernah putus asa. Tetap berdiri tegar, melangkah. Lakukan menurut versimu yang terbaik. Jangan pernah takut dengan omongan orang. Jika kamu mampu bertahan, maka kamu pemenangnya. Tapi kalau kamu percaya dengan omongan orang dan kamu membiarkan dirimu jatuh, maka kamu akan jatuh. Bukan orang lain yang menjatuhkanmu, tapi dirimu sendiri. Kasih tahu dirimu sendiri bahwa kamu itu adalah wanita yang berharga. Kasih tahu pada dirimu sendiri, tidak ada yang bisa menyakitimu kecuali dirimu sendiri. Jadi ini pesan saya ya teman-teman ya.